Halo guys, kembali lagi di channel Narasi Merah. Narasi mengulas seputar sejarah. Tahukah kamu bahwa Islam masuk ke Nusantara sudah berlangsung sejak lama? Setidaknya ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Sedangkan dalam teori Cina menyebut bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-9. Sementara itu menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Salah satu hal yang menarik dari perkembangannya Islam di Nusantara adalah penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah terkenal dari Cina yang mengembara antara tahun 1405 sampai 1433 Masehi. Saat itu armadanya terdiri dari 307 kapal yang membawa sekitar 27.000 pelaut. Namanya pun cukup populer di Indonesia karena diyakini turut menyebarkan agama Islam di Nusantara. Laksamana Cheng Ho lahir di Yunan pada tahun 1371 dengan nama Ma He dari pasangan Ma Hansi dan Wen. Ia adalah keturunan suku Hui, suku minoritas di Cina yang beragama Islam. Ketika berusia 12 tahun, Yunan direbut oleh dinasti Ming dan para pemudanya banyak ditawan untuk dikebiri, kemudian dijadikan abdi Pangeran Su. Berawal dari Kasim, Ma He kemudian menjadi penasihat Pangeran Su dan diberi marga Cheng. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Cheng Ho. Setelah Pangeran Su berhasil merebut tahta, ia bertekad untuk mengembalikan kejayaan Cina setelah runtuhnya dinasti Mongol pada tahun 1368 Masehi. Pada saat itu, Cheng Ho menawarkan diri untuk melakukan ekspedisi ke berbagai negeri. Dengan senang hati, Kaisar mengizinkannya dan dari situlah awal penjelajahan dimulai. Tercatat ia melakukan 7 ekspedisi mengarungi lautan dan mendarat di berbagai wilayah seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur sampai Afrika. Bahkan konon ia telah sampai ke benua Amerika jauh sebelum Columbus. Selama 7 kali ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho selalu mengunjungi Indonesia. Salah satu buktinya adalah ketika ia pernah berkunjung ke Samudra Pasai dan memberikan lonceng cakra donya kepada Sultan Aceh. Pada tahun 1415, Laksamana Cheng Ho juga berlabuh di Muara Jati, Cirebon. Ia kemudian menghadiahi beberapa barang khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu pemberiannya adalah piring bertuliskan ayat kursi. Bukti lain adalah kelenteng Sampo Kong serta patung yang disebut Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sampokong. Pada masa pemerintahan Raja Wikramawardhana, Laksamana Cheng Ho juga pernah mengunjungi kerajaan Majapahit. Misi utama ekspedisi Cheng Ho adalah untuk menjalin persahabatan dan supremasi politik di negerinya. Beberapa sejarawan menyebut bahwa Laksamana Cheng Ho juga memiliki agenda sendiri, yaitu untuk menyebarkan agama Islam. Di Indonesia, pengaruhnya dalam menyebarkan agama Islam pun dapat dilihat dari Masjid Cheng Ho yang ada di Surabaya, Palembang, Malang, dan beberapa di daerah lainnya. Itulah sekilas kisah Laksamana Cheng Ho, seorang muslim asal Cina yang turut berkontribusi dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Bagi kalian yang ingin berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah.